Selanjutnya yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, posisi garis yang kita pelajari itu nanti ada dua. Nah, yang pertama yaitu posisi garis yang sejajar. Contohnya seperti ini. Di sini ada garis EA yang dibentuk oleh dua titik, yaitu titik E dan titik A, dan ada garis FG yang dibentuk oleh titik F dan titik G. Nah, dengan titik A-nya terletak pada titik koordinat 3,2 dan titik E-nya terletak pada min 3,2. Lalu titik G-nya terletak di 3,-3, F-nya terletak di min 3,-3. Nah, di sini kita suruh menentukan posisi garis EA terhadap garis FG. Nah, di sini kalau kita lihat jaraknya itu sama-sama sebesar 5 satuan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa garis EA dan garis FG memiliki jarak yang selalu sama atau tetap, maka kedua garis tersebut posisinya adalah sejajar. Oke. Nah, untuk yang kedua itu adalah berpotongan. Nah, di sini ada garis AF dengan titik A-nya itu terletak pada titik koordinat 5,3 dan titik F-nya terletak pada 1,-3. Nah, kira-kira garis AF di sini berpotongan pada apa ya? Nah, dia akan berpotongan dengan sumbu X karena udah jelas ya. Di sini garisnya dia akan melewati sumbu X. Nah, maka kita bisa bilang garis AF ini berpotongan di sumbu X. Dia berpotongan di mana ya? Ya benar, dia berpotongan di titik 3,0. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan maka garis AF berpotongan dengan sumbu X di 3,0. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang titik tengah dan titik barat segitiga. Yang pertama itu ialah titik tengah terlebih dahulu. Nah, titik tengah di sini saya menampilkan sebuah koordinat kartesius. Ada sebuah garis AB yang dibentuk oleh titik A dengan titik koordinat x1, y1 dan titik B-nya x2, y2. Nah, di sini kita suruh menentukan titik tengahnya. Nah, cara menentukan titik tengahnya yaitu dengan menjumlahkan. Misal, di sini kan ada x1, y1 ya. Maka untuk sumbu x-nya kita jumlahkan saja x1 ditambah x2 dibagi 2. Dan sumbu y-nya y1 ditambah y2 dibagi 2. Nah, seperti itu. Di sini kan ada atau XA tambah XB. Ini hanya penamaannya saja. Misal kalian ganti nih untuk titik A bukan X1 tapi XA, YA dan B-nya XB, YB. Maka akan menemukan rumus seperti ini. Nah, yang kedua itu adalah titik barat segitiga. Di sini saya langsung kasih contohnya saja. Kalian akan diketahui di soal itu biasanya ada 3 titik. Nah, di sini langsung aja contohnya ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, titik G di sini adalah titik barat segitiganya. Nah, caranya gimana ya? Tiba-tiba bisa dapat 5,4. Caranya yaitu untuk di sumbu X-nya maka tinggal jumlahkan saja. 1 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 3. Maka hasilnya akan 5. Nah, untuk sumbu Y-nya, jumlahkan saja Y-nya. 3 ditambah 1 ditambah 8 dibagi 3. Maka hasilnya akan 4. Seperti itu. Contoh soal
Untuk contoh soal yang pertama, yaitu ada sebuah gambar yang di dalamnya, sebuah koordinat kartesius yang titik-titiknya di sini berupa fasilitas umum. Nah, kalian disuruh menentukan titik koordinat, apsis, ordinat, jarak terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu Y, dan kuadran dari masing-masing posisi tempat pada bidang koordinat. Nah, di sini saya udah langsung isi aja. Di sini kita mulai dari pom bensin terlebih dahulu. Pom bensin di sini letak titik koordinatnya ada di 6,6. Ingat, titik koordinat itu dimulai dari sumbu X lalu sumbu Y, maka 6,6. Apsis itu adalah sumbu X. Kita lihat untuk pom bensin, sumbu X-nya 6 dan ordinat yaitu sumbu Y, maka juga 6. Nah, jarak terhadap sumbu X, kita lihat jarak terhadap sumbu X itu kan yang mendatar ya jaraknya, maka dari pom bensin terhadap sumbu X kita lihatnya itu dari si sumbu Y nya, atau kita lihat dari ordinatnya saja. Nah, ordinatnya 6, maka jarak terhadap sumbu X adalah 6, dan jarak terhadap sumbu Y kita lihat apsisnya saja, yaitu 6, dan pom bensin terletak di kuadran 1. Seperti itu. Nah, di sini saya udah paparkan semuanya. Saya ambil contoh lagi. Di sini ada pos polisi. Pos polisi di sini titik koordinatnya terletak di -3,1 dengan apsisnya -3 dan ordinatnya 1. Jarak terhadap sumbu X-nya itu kan kita lihat ordinatnya ya. Ordinatnya itu adalah 1. Dan jarak terhadap sumbu Y kita lihat apsisnya. Apsisnya di sini kan dia -3 ya. Nah, tapi kenapa di sini 3? Nah, kalian lihat lagi ya. Jarak itu tidak ada yang minus. Dia selalu positif. Walaupun apsisnya -3, jaraknya tidak usah pakai min, jadi 3 saja. Seperti itu. Untuk kuadran, kalian lihat materi yang sebelumnya. Posisi kuadran 1, 2, 3, dan 4 letaknya ada di mana aja. Kalian akan menemukan kuadran dari masing-masing tempat yang ada pada soal. Lanjut contoh kedua. Di sini diketahui garis H yang melalui titik A dengan titik koordinatnya 5,3 dan F 1,3. Nah, garis L yang melalui titik G dengan titik koordinat 2,3, kalian disuruh menentukan posisi garis H yang dibentuk oleh AF atau garis L. Nah, dan garis L. Nah, yang kedua, tentukan posisi garis L terhadap sumbu koordinat. Nah, untuk posisi garis H dan L, kita lihat di sini kan garis H dan L ini jaraknya tetap sama ya, maka kalau sama maka dia sejajar. Nah, tentukan posisi L terhadap sumbu koordinat. Kita lihat L di sini. Wah, dia berpotongan. Berpotongannya di mana? Di sumbu X atau di sumbu Y? Nah, kita lihat dia berpotongannya itu ternyata di titik pusat. Nah, maka kita tulis garis L berpotongan di titik pusat 0,0. Seperti itu. Oke, sekian materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, langsung komen saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.